Oke, Mas Roy bisa dimulai mungkin Mas. Oke, izin saya share saya. Nanti saya sampaikan dengan simpel ringkas. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan sharing tentang program POP dan Fast Viewer. Ini saya berharap bisa mengambil intinya untuk pengembangan mendalam tentang aplikasinya bisa secara manual. Sebenarnya sangat sederhana. Pada intinya saya klik aplikasi ini untuk membantu kita menyusun suatu artikel berupa analisis artikel yang tipenya adalah review. POP sendiri adalah dari publish or perish, sifatnya sebagai screening data, hanya mencari rujukan. Pada intinya hanya mencari rujukan. Nanti harus dimasukkan ke Mendeley yang sifatnya specification data. Boleh pakai Zotero. Specification data ini di sini kita harus cek satu-satu tadi dari hasil POP apakah datanya lengkap. Nah, yang sering saya temui hasil dari POP metadata di Mendeley-nya tidak lengkap. Ini menjadi masalah kalau kita dari POP tidak dicek dulu ke Mendeley, nanti akan bermasalah di Fast Viewer-nya. Makanya kita dari POP harus ke Mendeley dulu baru ke Fast Viewer. Ya saya juga perlu membuka Mendeley. Dari Fast Viewer sifatnya adalah mapping data. Ini memetakan dari item-item yang sudah kita tentukan. Nah, saya jadikan publish for perish, nah, sifatnya screening, main goal-nya data screening. Untuk sistemnya dibutuhkan ya bisa Windows, biasanya kita pakai, tidak membutuhkan penyimpanan yang banyak, dan yang tentu POP ini harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak terkoneksi maka kita tidak bisa running. Nah, kelemahannya termasuk kelemahan dari POP ini ya dia hanya ada batasan data yang bisa kita peroleh, batasan artikel. Google Scholar batasannya 1000, Crossref batasannya 200. Untuk itu kita perlu mensiasatinya dengan memberikan kata kunci yang spesifik ya, baik kata kunci atau judul. Kita harus sumber database Microsoft Academic Scopus membutuhkan registrasi. Kalau WOS juga membutuhkan registrasi tertentu. Ini kalau kita download POP di sini tadi linknya. Kemudian ini cara installnya lengkap sekali dan tidak perlu dibahas lama-lama, kan bukan intinya di sini. Diinstal sampai selesai baru bisa dibuka. Nah, ini tampilan awalnya nanti ada database-nya Google Scholar, Crossref, ada PubMed, Scopus Web Assign. Ini nanti pada saat screening data nanti saya langsung ada. Ini kalau kita pakai database Scopus ya perlu ini kalau ngecek artikelnya di Scopus. Ini kalau kita pakai database Scopus maka perlu membutuhkan namanya API key. Nah, caranya nanti kita coba praktekkan juga di sini nanti. Di sini PPT-nya cukup ringkas. PPT ini tidak untuk publikasi ya karena saya menggabung-gabungkan dari hasil literasi saya. Nah, kita kalau mau mendapatkan API key ya masuk Scopus dulu ya. Harus punya akun Scopus. Nah, nanti klik Scopus API pada dashboard. Nah, nanti langsung ke menu ini aja, My API key. Nah, nanti langsung muncul nomor API-nya. Ini di copy saja ke sini, ke Scopus API key, nanti kita bisa dapat akses untuk mencari artikel-artikel di database Scopus.
Setelah semuanya kita sudah tetapkan, biasanya langsung disimpan dalam bentuk list. Bisa kita pakai deep text juga bisa kita pakai metrik CSV. Nah, itu bisa. Yang nanti saya praktekkan adalah hasil POP ini disimpan dalam bentuk list. Nah, kemudian kita harus mengecek, memverifikasi hasil POP itu satu persatu apakah datanya lengkap atau yang kurang. Nah, itu kalau yang kurang nanti harus dilengkapi manual di Mendeley. Oh, biasanya gitu. Ini kalau download Mendeley dan install, sampai situ. Ya, rajin-rajin membuka Mendeley, dan juga kita perlu sabar untuk membereskan, memanage folder-folder, memanage artikel-artikel di sini. Selanjutnya ini adalah mapping data hasil dari POP yang kemudian diverifikasi dengan Mendeley atau Zotero sejenisnya. Kita bisa lanjut ke Browse Viewer ini yang dari data itu tadi kan kita simpan dalam bentuk format RIS. Main goalnya ini adalah data mapping dan visualizing, menyusun dan menampilkan peta bibliometrika. Gratis ini ya, sesuai iOS-nya kalau sistem yang dibutuhkan ketika menginstal. Ini downloadnya, kemudian ini taruh install ya. Hanya mengklik browseviewer.exe ini langsung bisa digunakan tanpa ada perlu langkah-langkah sebelumnya. Makanya di sini browseviewer disebut program portable ya, tanpa ada langkah-langkah yang jelas dan tanpa tersimpan di laptop ya. Hanya membuka ini juga bisa pakai. Yang penting kita dapat menyimpan file ini. Ini langkah-langkahnya kita menggunakan browseviewer. Bisa Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan based on text data atau based on bibliographic data. Kalau text data ya nanti yang dipetakan itu biasanya di judul, kata kunci, dan abstraknya. Ini yang ketika pilih based on text data, ada pilihan ini, kita tadi menyimpannya dalam bentuk RIS. Nah, ketika sudah RIS, klik tanda tiganya, kita cari filenya, masuk. Nah, kemudian next-nya ini nanti choose title and abstract field. Nah, nanti yang menjadi dipetakan itu kata-kata yang ada di judul dan di abstraknya. Setelah itu kalau sudah diselect, kita pilih full. Kalau pilih binary nanti hasilnya akan berbeda. Full ini maksudnya nanti ingin memetakan itu secara total keseluruhan. Threshold ini jumlah itakan atau jumlah alur atau jumlah channel saluran antar item. Setelah itu ada kata-kata kunci yang tidak penting ya, bisa kita pilih, kita uncheck list. Hasilnya POP seperti ini ya. Ini yang dari menu Nextbook Visualization. Label ini menunjukkan cluster, warna menunjukkan cluster. Nah, pada Nextbook Visualization ini yang penting adalah untuk memperoleh insight atau gambaran. Di sini mengelompokkan item-itemnya, hanya memberikan gambaran saja dari item-item sebanyak itu, dari item-item, dari judul, dari abstrak tadi. Kalau di lingkaran ini menunjukkan kata kunci yang sering muncul, ukuran besar kecil lingkaran menunjukkan jumlah publikasi dan relasinya. Semakin besar ukuran lingkarannya pada ini di layar ini, maka semakin besar, semakin banyak pula artikel itu relevan. Artinya kalau relevan itu berarti sering diteliti. Kemudian kalau di overlay ini hanya menunjukkan start of the art. Sebuah node atau link bulat-bulat ini itu menunjukkan kata kunci. Kalau warnanya menunjukkan tahun terbitnya.
semakin gelap warnanya, semakin lama artinya semakin sering diteliti ya. Berkorelasi berhubungan dengan hasil sebelumnya, semakin gelap semakin lama topik itu dibahas di tahun-tahun sebelumnya. Artinya ya semakin sering diteliti. Nah, yang terakhir ini adalah density visualization. Ini maksudnya menunjukkan topik yang telah banyak diteliti. Kalau warnanya hijau artinya masih belum banyak diteliti. Kalau warnanya semakin kuning berarti kan banyak diteliti. Korelasi dengan overlay tadi sama network visualization. Nah, ini aplikasi sejenis yang mirip dengan First Viewer. Pakai Hitsheet, Hitsite, bisa pakai Space, Paget dan sebagainya. Tapi saya rasa First Viewer ini cukup representatif. Nah, ini contoh-contoh yang memang artikel review yang memang menggunakan metode analisis bibliometrik. Nah, tapi ini akan rasanya berbeda jika kita menulis artikel review yang biasa ditulis oleh expert para ahli itu tanpa menggunakan bibliometrik. Ya mungkin alat bantu ini ya sebagai ya membantu rujukan sejauh mana artikel ini publish di mana-mana. Ini kalau kita memakai metode analisis bibliometrik, langkah pertamanya pakai POP ini. Kemudian kita harus memasukkan keyword kata kuncinya, hasil pencariannya kan sudah ada. Nah, ini kita harus perbaiki apakah memang hasil pencarian itu kita sudah cukup puas. Kita harus mengecek satu-satu apakah harus dipersempit tahunnya, apakah harus ditambah kata kuncinya lebih spesifik lagi. Karena hasil pencarian pun bisa jadi tidak akurat. Pengalaman saya seperti itu. Habis perbaikan kita harus kompilasi data, harus namanya verifikasi data, kemudian analisis data dan spesifikasi. Ini contohnya kalau kita pakai POP. Contoh saja ini memasukkan kata keyword pencarian, hasil pencarian awal, kemudian diperbaiki, kompilasi datanya berupa apa saja, disimpan datanya, kemudian kalau memang perlu download ya download. Ini ya kompilasi datanya berupa manajemen mengatur ya, maksudnya itu ya menata file-filenya itu biar mudah dicari dan terdapat. Nah, ini kan yang initial research hasil pencarian awal, ini yang refinement research ya, ini setelah diperbaiki kata-kata kuncinya yang dipersempit, artinya dari artikel sebanyak 374 menjadi 70. Kemudian analisis datanya pakai First Viewer. Ini hanya pendapat pribadi saya ya. Kalau POP ini harganya free, tidak membebani kerja laptop karena ya tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak. Adapun kelemahannya ya ini ada batasan jumlah search tadi. Kalau Google Scholar hanya 1000, kalau Crossref hanya 200. Sebenarnya kita hanya perlu artikel-artikel yang dibutuhkan saja. Dan juga kita malah menjumpai missing searching di POP tidak muncul, tetapi di websitenya muncul. Ya, kalau kita cek di website Google, di website jurnalnya muncul. Ada juga yang seperti itu yang juga saya temui. Terus juga butuh waktu, effort untuk seleksi artikel layak baca. Kadang-kadang kita menemui artikel-artikel yang biasa-biasa, dan kita kalau artikel yang biasa-biasa tidak dapat mempercayai data penelitiannya, hasil penelitiannya itu terhindar dari bias atau tidak. Nah, yang selanjutnya memang hasil searching kadang-kadang memang tidak akurat. Tetapi ya memang namanya gratis, namanya tidak akurat ya, no problem.
Kelebihan dan kelemahan fast viewer yang jelas free dan portable. Kalau fast viewer sendiri kita memang harus membaca manual hasil visualisasinya. Kita tidak mendapatkan saran atau rekomendasi langsung dari aplikasi. Yang penting kita mau mengetahui makna dari setiap mapping datanya. Ini kalau dari saya pribadi ya, kalau membuat review artikel selalu berpedoman pada prinsip kerja yang biasa kita kerjakan. Biasanya ada input, proses, output. Hasilnya adalah outcome. Terus dari hasil outcome bisa memperoleh benefit dan impact. Input ini kalau dikorelasikan dengan penelitian, berhubungan dengan alat-alat penelitian, berhubungan dengan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian ada proses ini dari segi metode penelitiannya, biasanya kita harus melihat juga dari metode penelitiannya. Kemudian dari output ini hasil penelitian, data-data sebagainya. Kalau membuat review sebenarnya kita harus merujuk pada hubungan ini ya, data. Awalnya ini datanya hanya ada data saja dari hasil penelitian, kemudian kita terjemahkan ke analisis, hasilnya kita dapat informasi yang berwarna-warni. Ya, dan ini hanya animasi ya. Setelah kita dapat informasi, kita akhirnya dapat mengkorelasi, menghubungkan, memperoleh pengetahuan yang baru. Setelah memperoleh pengetahuan yang baru yang lebih tinggi lagi, kita dapat memperoleh namanya insight. Insight itu berarti wawasan. Wawasan itu kita ambil yang penting-penting saja. Ternyata cuma 1-2 yang penting dari sekian banyak pengetahuan. Yang terakhir adalah wisdom. Ini adalah semacam kebijakan, semacam yang ini yang menjadi inti dari insight tadi. Akhirnya kalau setelah lebih general lagi adalah impact. Insya Allah kalau Bapak Ibu guru semuanya, Bapak dosen semuanya lebih berpengalaman lah bagaimana gambaran dari data ke informasi ke knowledge ke insight apalagi ke wisdom. Sampai saat ini penelitian yang biasa saya amati itu hanya sampai ke knowledge. Sampai ke knowledge yang sering setelah data peroleh hanya dianalisis saja kemudian menjadi knowledge pengetahuan. Mungkin cuma 1-2. Kalau saya amati dari jurnal-jurnal Scopus P1 P2 itu mereka tertarik hanya dengan ke tingkat insight. Tapi data-data semuanya sebelumnya dari knowledge information ini ditampilkan semuanya, tapi tertarik dengan insight ini. Ada berapa insight atau wawasan yang ditawarkan. Apalagi memperoleh wisdom ini dari sekian banyak penelitian yang sudah dilakukan. Kalau saya amati memang kita boleh berdasarkan pengalaman bisa memperoleh impact insight. Tetapi kalau kita tidak memiliki data atau informasi yang sangat lengkap, ya cukup susah. Makanya di review ini kebanyakan yang saya amati jurnal itu tertarik dengan banyaknya knowledge, kemudian kita dapat menyimpulkan, dapat mengevaluasi dan memperoleh wawasan baru dari banyaknya knowledge. Nah, banyaknya knowledge tadi kan dari banyaknya artikel yang kita baca, hingga kita dapat merumuskan wisdom bijaksana itu. Yang ingin saya sampaikan juga, ini slide terakhir, sebelum saya praktek, saya juga mau share yang lain. Sebenarnya, ini ada Bu, misalnya izin Bu saya. Mas Roy, mau tanya sebelumnya. Mohon maaf, apa namanya, menginterupsi. Tadi kan Mas Roy bilang pause viewer itu tidak mensuggest suatu apa istilahnya ya, conclusion gitu ya, hasil korelasinya seperti apa sih, maksudnya interkoneksinya seperti apa sih, gitu kan ya. Nah, terus apakah itu terus Mas Roy bilang tadi itu adalah yang kita harus mencari sendiri. Nah, itu kan kalau nggak salah dalam bibliometrik itu
apakah itu yang kemudian kita kaitkan dengan coding tool seperti NVivo? Oh, berarti kita harus apa sih misalnya dari data Postpure ini nanti outputnya ini kemudian kita olah lagi. Ya memang kita harus harus apa namanya harus mengolah lagi begitu ya data-data dari Postpure itu. Apakah itu yang kemudian kita koneksikan dengan NVivo? Misalnya tools coding NVivo atau bagaimana, Mas Roy? Kalau saya tahu dari Postpure memang interkoneksinya ya sangat sederhana. Makanya memang perlu baca lagi dengan bantuan NVivo kalau Bapak Ibu menguasai. Saya sarankan seperti itu Pak Muson. Memang benar dari apa yang diperkirakan Pak Muson. Ini contoh review ya yang menurut saya harusnya artikelnya Pak Aman itu ada dirujuk, ternyata tidak ada. Jadi semua review itu memang tidak memerlukan semua artikel kita pakai. Kita hanya perlu data-data yang sesuai variabel dari penelitiannya kita harus terkontrol. Dari segi input alat bahannya, dari segi prosesnya, metode penelitian yang digunakan, terus dari datanya itu memang kita kontrolnya di situ yang kebanyakan sudah. Kalau kita mau insight ya berarti secara general kita ambil dari sisi literasinya. Tapi dari mapping tadi ya, dari input kita bisa tetapkan 20 artikel saja, dari output kita tetapkan 20 artikel, terus dari knowledge kita dapatkan 20 artikel. Totalnya kalau kita jumlah bisa 60 rujukan. Itu yang saya amati. Tidak semuanya rujukan memang masuk dalam artikel review, yang penting data yang dianalisis itu variabelnya terkontrol, variabelnya itu kita dapat percaya dan dapat menyimpulkan wawasan baru dengan tepat. Banyak yang review itu semacam recent progress, semacam pembaruan hasil penelitian. Artinya ya berarti yang kita ambil dari rentang tahun tertentu, misalnya 5 tahun sebelumnya itu pasti. Malah juga saya mengamati dari judul-judul artikel review. Nah, di sini setiap minggu saya itu membaca judul artikel top dunia. Saya amati itu memang ada penelitian sederhana, tetapi dilakukan ulang dengan uji instrumen yang baru. Sampai saya itu, ya Allah, kenapa penelitian di Indonesia kok nggak maju? Kebanyakan idenya bagus peneliti di Indonesia, tapi datanya seadanya, makanya jarang disitasi. Aduh. Excel gitu itu. Ini berarti ini kan Mas Roy ya, apa namanya, kalau kita kaitkan Postpure itu salah satu tools untuk melakukan sistematik literatur review begitu ya. Yeah. Gitu ya. Nah, Postpure-nya harus semacam untuk membantu kita ya menghubungkan tadi. Siap. Pada artikel review ini sebenarnya banyak jurnal itu memerlukan ini yang saya cerita ya, artikel saya ini tidak akan publish kalau tidak ditulis oleh expert, karena saya pemula tidak expert, makanya saya pakai nama Pak Sumari karena pasti editornya percaya beliau, Pak Sumari, Pak Aman expert di bidangnya. Seandainya korespondennya saya tidak mempublish, expertnya tidak akan percaya. Dan Postpure memang membantu itu untuk kita menulis artikel review. Nah, ya sekarang saya harus ke POP dulu ya. Saya share POP. Nah, oke. Saya coba pakai biasanya ya simpel saja. Ini maaf ya. Pas interupsi lagi kebanyakan nanya saya ini. Itu tadi saya nggak aware. Yang kalau Scopus tadi kan pakai apa namanya tadi? Ya.
API guide ya. Nah, itu. Nah, kalau Web of Science itu bisa nggak ya? Nah ini kalau pengetahuan saya Web of Science itu kalau Pak Musan bisa masuk ke memiliki akun untuk masuk ke Clarivate Analytics bisa pakai. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Mas. Kan kita itu punya, saya kan kemarin juga sedang dalam workshop bibliometrik. Karena kebetulan saya kemungkinan risetnya di bibliometrik. Nah, itu kan kita kalau di Web of Science itu kita punya akun Publon ya, yang melalui Publon itu loh. Tapi saya belum melanjutkan kemarin karena harus ada final assignment, belum sempat melanjutkan lagi. Nah itu kan ada akun Publon yang kita buat melalui akun Publon. Nah bisa nggak sih kita pakai akun itu? Jadi kita kan punya akun itu sebenarnya. Oke. Di Web of Science itu. Nah terus kalau saya pakai Publon, saya juga sudah punya Publon Pak Musan. Tapi nah ya masuk ke Web of Science-nya, ke yang benar-benar Web of Science-nya, saya nggak bisa. Oh berarti nggak bisa ya pakai akun Publon itu ya berarti ya? Oh saya memang tidak bisa. Saya tidak bisa masuk ke Web of Science-nya yang benar-benar. Oke. Yang kalau bisa melihat faktor kan di Web of Science asli. Iya, memang gini sih kalau misalnya, tapi ini kasar saya misalnya kalau kita fokus ke research di Indonesia, mungkin Google Scholar sudah sangat-sangat lebih dari ini ya, karena kan mungkin research terutama yang berbahasa Indonesia gitu kan lebih banyak di indeks oleh Google Scholar daripada Scopus dan Web of Science gitu kan ya. Yeah. Benar Pak Musan, memang seperti itu. Kalau dari saya pribadi, kita cukup Google Scholar itu sudah cukup untuk membuat review. Ini saya praktekannya. Pertama kan tadi di Caesar New, nah cukup saya coba pakai Google Scholar. Ini karena bidang saya biodiesel, saya merujuk ke peneliti namanya Zuhra Helwani. Ini dosen UNRI, Universitas Riau, yang beliau tekun di bidang transesterifikasi. Nah, boleh kita setting datanya di sini 2010 sampai 2021. Nah, publikasi namanya jurnal, berarti kalau kita tulis jurnal saja berarti tetap ke jurnal apapun. Kalau kita kosongin berarti tipe buku bisa masuk, tipe report bisa masuk, tesis bisa masuk. Tapi kita pinginnya jurnal berarti kita hanya tulis jurnal saja. Di title word kita tulis Oh iya Mas, maaf lagi tadi. Ini kan ya bebas dari dimensi bahasa kan ya. Kita perlu setting khusus nggak? Oh saya milih yang berbahasa Indonesia saja misalnya, atau saya milih yang berbahasa Inggris saja misalnya. Nah betul, berarti kata kuncinya di sini Pak Musan. Kalau memang kita harus kata kuncinya bahasa Inggris semuanya. Ini tren estrifikasi. Kalau memang bahasa Indonesia. Oh, artinya kita nggak di Fosvure ini kita nggak perlu setting bahasa. Kalau kita keywordnya pakai bahasa Indonesia ya akan muncul yang berbahasa Indonesia begitu ya? Iya, memang. Nah, berarti kalau misalnya kita klik keywordnya dalam bahasa Inggris, yang di dalam bahasa Indonesia nggak akan terekstrak berarti ya, nggak akan keikut ya berarti ya? Iya, kebanyakan seperti itu. Kecuali Indonesia kan abstraknya bahasa Inggris, artinya masih terekod juga. Nah itu masih terekod. Ini bebas, ini harus banyak-banyak karena spesifik ya. Ya memang seperti ini. Spesifik berarti crude, palm, oil. Mas Roy, itu kalau autorsnya nggak usah ditulis boleh nggak? Jadi saya nyari berdasarkan keyword sama title words aja dan publication name, boleh ya? Saya nggak 10 to 1 author gitu, boleh? Sangat Oke. Jumlah maksimum number of result itu menentukan apakah gimana bedanya kalau saya ambil 100, saya ambil 200 gitu, atau yang 100 itu lebih berkualitas daripada yang 200 gitu, atau cuma yang keluar aja lebih banyak kalau yang 200. Disaringnya berdasarkan apa ya, dari 200 ke 100 misalnya? Pendapat saya pribadi tidak menjamin kalau kita
200 100 sih yang kita peroleh malah berkualiti. Padahal kalau kita 1000 maka proses pencariannya lebih lama. Oke. Lebih cepat. Gitu. Coba ini saya search, tapi memang yang kita peroleh lebih sedikit. Tujuannya ya kalau memang berdasarkan ini agar artikel yang kita cari, kita searching lebih dalam. Kalau pendapat saya pribadi itu, coba saya search tahun 2010, 2001. Kalau ISSN berarti kan spesifik ke jurnal. Search direct juga bisa, boleh. Search langsung juga bisa. Cuma 100. Jurnal 100. Oh, ini abstrak kan ya yang dicari ya? Iya, yang di abstrak. Kalau di POP ini kita hanya memperoleh judul, Pak Mas. Oh, bukan abstrak ya. Yeah. Nanti abstraknya kita dapat peroleh di Mendeley, kita harus verifikasi satu-satu Mendeley. Ya. Nah, setelah ini klik kanan di mana boleh di sini. Oh, pokoknya di area sini kita klik kanan. Kita boleh kalau ada sampai muncul save result. Nah, itu bisa. Oh, sebentar Mas, sebentar. Itu kok ini ya, page saya berbeda dengan Mas Roy. Di situ apa tadi karena Mas Roy pakainya search direct ya? Itu ada include citation, ada include apa itu patent. Itu caranya gimana munculkan itu? Munculkan. Ini itu di setelah apa maximum number of result itu kan ada include citation, ada. Iya. Nah itu kok punya saya nggak ada ya? Saya merasa aneh itu. Apa karena tadi Mas Roy kliknya search direct, sementara saya pakainya search apa begitu ya? Saya tadi pakai search ini, search langsung. Oh sama ya berarti kok beda ya search? Apa karena dikasih batasan jurnal itu mungkin ya? Umumnya kalau saya pribadi menanggapi semestinya tidak dibatasi. Iya enggak, tetap saya cari ulang. Trend verification, good palm oil. Kok nggak ada itu ya include citation sama include patent itu kok muncul? Tapi POP-nya sama dengan punya saya versinya. Sama. Cuma saya cari keyword lain ya. Cuma maksud saya itu ada include citation sama include patternnya itu patennya itu yang nggak ada. Ya, di sini. Boleh saya ditunjukkan Pak Muson? Gimana ya sebentar. Saya karena pakai saya di laptop, ini ya. Saya di iPad. Gimana ya? Saya sharingnya susah. Pak Muson, sudah saya hostkan. Coba tunjukkan iPad-nya. Bukan, maksud saya buka Postfire-nya, viewer-nya itu di laptop. Sementara saya join ini di iPad gitu. Oh iya. Screenshot bro, screenshot. Habis itu. Oke, coba saya screenshot ya. Saya screenshot aja ya. Saya screenshot, saya kirim ke Mbak Endang ya. Coba ya, saya kirim ke WhatsApp-nya Mbak Endang. Dulu saya juga pernah diminta Bu Nani. Dulu. Oh ini Pak. Ya. Mungkin seperti ini kasusnya ya Pak. Iya. Pak, oh iya. Nah saya juga nggak muncul di sini. Seperti ini aja muncul. Sama. Sama ya. Tapi ini memang ada ya citation paper. Mungkin itu khususnya coba diulangi lagi. Atau versinya berbeda ya Pak Roy ya? Menurut saya kalau saya versinya versi 7.3.3 sama yang saya gunakan. Sama. Ini source-nya dari Scopus ya Pak? Iya. Ini tuh Pak. Lebih yang Google Scholar. Lebih.
Saya sama Mas pakai Google Scholar. Tapi sama seperti Pak. Siapa namanya? Mohon maaf tadi namanya. Nah, saya ini lupa. ada. Ini ada. Oh, yang Google Scholar. Ini ada include citation-nya. Itu punya siapa itu? Pak, Yang punya Yano, Pak. Oh iya iya, itu seperti itu ada. Punya saya kok nggak ada ya Mas ya. Meskipun saya pakai Google Scholar. mungkin itu kita perlu set ulang, di set ulang Pak Mas. Oke oke Pencarian ulang. oke. Berarti new ya berarti ya. Iya, di bawahnya itu new. Nanti sih. Oh sebentar Mas, di situ kan new Google Scholar itu ada dua ya. Ada new Google Scholar Search, ada new Google Scholar Profile Search. Itu yang dipilih ya? Yang PR. Nah, itu diklik. Yang Google Scholar Google aja. Scholar Search. Google Scholar. Kalau profile berarti autornya saja. Kita tidak autornya saja yang lebih spesifik. Ya Google Scholar kan search ini yang artikel. Kalau profile berarti kan author. Kita tidak Tapi tetap ketika saya buka new muncul halaman baru itu. Coba sih Mas. Ini halamannya siapa ini? Mas Roy? Bukan. namanya Pak Afra. Punya saya kok nggak muncul ya? Oh, yang Yang Kalau include profile citation. ya ke itu author. Kita perlunya ke artikelnya saja. Sini Dede. Sini Dede, sini. Nah, ya kita boleh share lagi ya. Proses. Nah ini kok nggak muncul ya? Mungkin Bu Nina bisa share, Bu Nena, dari Pak Muson tadi, Saya. atau Bu Endang. Saya kirim bubur. Hasil Ini yang punya Pak Mus. Nah itu kan nggak muncul itu. Saya ulang juga tetap. maybe be further limited with data sources. Oh, apa yang menjadi? Search-nya sama. Atau gini ya, misal itu kan itu ngaruh nggak Mas itu ke proses selanjutnya? Tidak kok, sebenarnya tidak. Kita lebih ke data artikel yang diperlukan saja. Oke, kalau nggak ngaruh nggak apa-apa, kita lanjut aja berarti. Cuma saya ini aja sih, kok bisa beda Mas. Terus Pak non sewu, mohon maaf Pak, siapa tadi Pak siapa tadi? Afra Hamir. Ya. Oke, ya, Pak. Pak Afra. Yano, Dek, Pak Yano. Oh iya Pak Yano tadi, mohon maaf Pak. Tadi kok bisa ini Pak ya, begitu pindah ke Google Scholar muncul ya include citation-nya sama. Itu default menurut saya. Kalau kita Oh. search, default langsung ada include citation dan include. Oke. Sederhana. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Itu semuanya. Ya, kita ambil inti-intinya saja lah. Siap. Ini hasil search saya. Padahal kalau pengennya saya itu nggak banyak. pengennya saya itu Prof. Yufra Herwani ini. Publikasinya cukup banyak. Nah, ini ya cukup dikit-dikit saja. Ternyata banyak ya. Dan, nah seperti ini, ternyata Indonesia bahasa Inggris tapi ya. Publikasinya loh, ini bahasa Indonesia, jurnal Indonesia, ini jurnal bahasa Inggris. Ini kita yang penting dari intinya kata kuncinya kita harus hati-hati. Kuncinya di situ sama title word ini kita boleh isi sama dengan kata kunci. Karena yang kita cari ya kata kunci di artikel pun sebenarnya juga tidak akurat ya sebenarnya. Makanya kita juga perlu akuratnya di judul. Kalau kita ke judulnya saja nggak apa-apa, tambah ke keyword yang biasa ditulis di jurnal pun hanya kadang-kadang juga tidak akurat. Nah setelah keliru kepencet. Di sini ya kelihatan nggih. Berarti setelah itu kita save
result, S-RIS. Nah, saya simpannya di PC, download, kemudian pelatihan review. Nah, ini adalah Zura, Profesor Zura dari Kita harus buat ini dulu. Harus buat rumah dulu nih. Oke, menyimpan dulu resultnya. Ini ada 55 paper. Nah, ini contohnya Profesor Zura. Kalau saya spesifik ke biodiesel, maka hasilnya akan lain. Cuma 13. Nah, ini cukup menarik ya. Kadang-kadang kalau kita men-search biodiesel, artikel yang kita butuhkan tidak menyebutkan kata biodiesel. Contohnya metil ester. Nah, itu menjadi problem lagi. Metil ester. Ini hasilnya kan 13 paper. Oh, malah error. Data not found. Kita di keywordnya ya pinter-pinter mencari literatur lah. Oh, lebih sedikit, lebih spesifik. Makin refine semakin ini ya, makin sedikit, makin spesifik, semakin bagus sebenarnya. Ya, kalau seperti itu kita berliterasi ya. Setelah ke PP sudah ya, kan sudah disimpan. Saya stop share, saya buka namanya Mendeley. Nah, ini Mendeley saya. Ini kok sebentar. Nah, saya buka lagi create new latihan. Saya add, kemudian diklik yang namanya hasil tadi, saya simpan di download. Nah, di sini RIS, nah format RIS-nya langsung di sini. Kita harus cek satu-satu ini. Nah, di sini oh lengkap. Oh, tapi nggak ada abstraknya. Ya sudah, tidak ada abstrak. Kalau ada abstraknya biasanya lebih. Kita harus cek satu-satu apakah artikel. Nah, ini apakah lengkap. Oh, ini banyak ini. Oh, ini kan tidak teratur ya ini ya. Rahmawati Andrialis, Rahmawati Farida. Apakah memang benar namanya seperti ini? Nah, ini menjadi masalah ini. Saya tidak yakin semuanya Rahmawati seperti ini. Problem ini. Ya, oh ya seperti ini. Oh ya. Oh, ternyata tidak. Mohon maaf ya. Cuma 3 autornya. Kita harus cek juga. Data yang tidak penting ya dihapus saja. Oh, ini ya. Alhamdulillah kalau memang lengkap. Ternyata kita tidak dapat DOI-nya ya, hasil POP. Nah, ini alhamdulillah ada abstraknya, tetapi tidak lengkap. Tandanya ada titik-titik ini. Masalah. Ini loh. Tidak lengkap. Jurnal reaksi kimia apa ini? Nah, ini hasil POP ternyata tidak lengkap. Ini ada titik-titik lah, ini berbahaya ini. Ada author lain ya. Makanya itu. Oh, itu indikasinya begitu ya. Artinya kalau misalnya titik-titik itu kita harus cek lagi, cari di linknya ini lah, seperti itu Pak. Nah, itu di ini Mas ya. Oh, artinya bukan disortir ya. Kalau misalnya kita mau tetap berangkat pakai itu ya berarti kita harus kerja lagi melengkapi metadata itu ya. Iya, metadatanya harus dipakai sebelum di post viewer. Loh, ini malah
Di media neliti kan enggak jelas ini. Nah ini kan judulnya artikel. Nah ini seperti itu. Permasalahannya di situ. Kita pakai program pun ternyata tidak akurat. Seperti saya sering mengikuti webinarnya Prof. Hadinur. Beliau pernah membuat review hanya dari satu author, dari profesornya. Karena dari banyak profesornya itu menulis artikel bisa terkontrol, alat bahannya bisa terkontrol, proses penelitiannya bisa terkontrol, hasil penelitiannya seperti itu. Kalau kita mengandalkan ini, wah ini susah loh, tidak akurat. Jadi nasional apa ini? Oh, Mas Roy, karena ini udah mau jam 9 ya, saya mau nanya ke langsung intinya aja. Dari VOS viewer sama POP ini, kalau mau dibuat ke paper review, seperti apa langkahnya? Langsung ke ini, ke aplikasinya gitu. Iya, itu beda. Saya lebih ringkas lagi. Sekarang ke VOS viewer. Tapi tanpa memverifikasi datanya, ya. Langsung ke create-nya, sekarang saya buat create. Tadi boleh base text data, entah dari judul, entah dari abstrak. Kalau bibliografi ini ada pengarangnya, ada citasinya, bibliometrik. Boleh pakai ini, boleh pakai DNS data, no problem. Kita tadi pakainya dari data simpanan ya, di data from. Nah, kemudian RIS filenya di download. Harus ingat tadi. Nah, sudah. Kita finish. Kemudian, oh ini ternyata tadi kalau yang ini bulat-bulat ini artinya ini beliau orangnya ini banyak meneliti. Oh, saya salah paham. Ini ya, Fosfir itu untuk membuat diagramnya ya. Tadi POP namanya yang untuk apa? Generate untuk apa? Harvest datanya itu kan pakai POP ya. Iya. Sebenarnya itu ya tekniknya. Biasa kita lakukan itu. Kalau kita langsung sebenarnya ada nggak ya? Tombol langsung. Nah, tombol langsung create network data ini bisa, tapi jarang kita lakukan itu tadi. Masalahnya ada yang tidak akurat. Kita harus pakai data file yang kita simpan saja. Baterai saya mau habis. Ini saya ulangi. Please. Next. Ada next ya. Tadi kok saya pencet. Kalau next, nah ini authorship. Berarti pengarang. Coba kalau kita based on data tadi, klik lagi, based data berarti ke judul-judulnya. Bibliometrik tadi lebih ke data-datanya. Aduh, kok belum nyambung ini? Oh sudah. Mohon maaf. Ini based on data tadi ya, kita keris. Next. Zura. Next. Title and abstract. Berarti yang menjadi parameter yang nanti masuk artikelnya kata-kata yang ada di judul dan abstrak. Next. Kalau finish tadi ya berarti pengaturannya default. Kalau kita langsung finish, pengaturannya langsung default. Biasanya kita lebih baik pakai full ya. Artinya yang dihitung berarti semakin kecil, semakin banyak ikatannya. Maksudnya ini cabang-cabangnya ya semakin banyak. Coba saya dua saja lah. Coba ini kira-kira ini. Ini kata-kata yang nggak penting dihapus. Ini yang menjadi repot ya. Kita butuh effort lagi ya. Butuh effort. Membran selectivity yang nggak perlu. Setelah itu finish.
ada yang tidak terkoneksi, no problem. Nah, ternyata ada ini tampilannya ya. Semakin bulat berarti semakin banyak diteliti tadi. Warnanya kok dibuat berbeda, artinya ya untuk membedakan antara item satu dengan item yang lain. Overlay berarti yang semakin ungu berarti sering diteliti. Oh, semakin kuning masih baru penelitiannya, masih awal-awal. Density, nah berarti density ini berarti banyak diteliti. Semakin hitam berarti jarang diteliti. Sederhananya seperti itu, Bapak. Gimana kalau mau lanjut bikin paper reviewnya setelah tahu mappingnya, mapping ini nanti digunakan untuk berarti lebih banyak membaca yang tadi ya, bulatnya besar, terus yang paling recent tadi, atau bagaimana, atau ada manfaat lain yang bisa kita dapat setelah tahu mappingnya itu? Setelah tahu mappingnya, kita itu merancang lah. Artinya namanya yang menjadi saya amati itu ini tadi, kita berpatokan pada ini, input, proses, output. Bidang saya biodiesel, berarti alat bahannya yang saya parameter, contohnya CPU off grid. Prosesnya saya hanya ambil transterifikasi, outputnya ya data-data yang biasa digunakan. Kalau di jurnal top maunya metodenya selain transterifikasi juga, dan juga maunya bahannya tidak hanya CPO seperti itu, Bapak Ibu. Jadi setiap item seperti CPO-nya saja bisa di-search duluan, dicari literaturnya pakai POP, diverifikasi, sedikit pun tidak masalah, sedikit. Yang penting kita dapat mengontrol input, output, dan proses outputnya. Input, proses, dan outputnya sehingga dapat menyimpulkan dengan tepat, tidak sampai bias, tidak sampai salah kesimpulan. Kemudian bahan lainnya adalah dari contohnya apa ya, minyak jarak. Nah, saya input lagi pakai POP, nanti dapat istilahnya data yang bisa saya baca. Ini yang di ini yang di artikel saya ini dulu ya gitu. Saya megang parameter pertama ini ya, bagaimana sih sintesis biodiesel. Bahannya saya CPO kan, saya literatur data-data yang diperlukan untuk membahas CPO off grid. Selama ini seperti ini. Kemudian pretreatment dari semua artikel yang saya kumpulkan. Ini yang saya reviewnya kurang dari 30 artikel. Hanya 30 artikel. Karena spesifikasinya bahan CPO off grid. Nah, ya parameter pretreatment ini termasuk dari proses. Nah, inputnya dispesifikasikan ke off grid, kemudian transterifikasi, kemudian penurunan ini juga termasuk proses. Semua dari artikel yang saya rujuk prosesnya sama, proses transterifikasinya sama, parameter yang digunakan itu hanya menjadi selisih saja, variasi. Monggo Bu Nani raise hand. Monggo Bu Nina. Saya salah nyebut. Bu Nina. Oh. Asto unmute. Maaf. Ya, maaf. Jadi orbital ini sepertinya juga termasuk jurnal yang cukup bagus ya Pak ya. Tadi menyebutkan bahwa untuk review artikel hanya 30 ya. Padahal saat saya nanya ke mana ya,
ke pernah orang dari ITB sih sebenarnya, saya nanya, Pak, untuk review artikel itu minimal berapa ya Pak ya? Itu mereka membutuhkan 150 artikel. Nah kemudian saya pernah melihat orang, ya dengar ya Pak ya? Ini rujukan yang saya baca di sini, saya selalu menit cuma berapa loh, 30-an. Cuma sedikit ya, maksudnya sudah bisa ya. Terus kemudian memang tergantung pada apa yang mau kita ambil sih sebenarnya. Cuman beberapa yang menyarankan untuk kalau suatu review artikel itu minimal itu malah yang dari Unpad itu minimal tuh 100 begitu ya, 100 artikel baru dia berani mempublish ke paper yang dengan indeks yang cukup tinggi begitu ya. Nah yang saya tahu sepertinya Fosviewer itu bisa menangkap gap research gap tiap artikel seperti itu. Kemudian kalau yang tadi kan masih apa ya, masih di mana yang paling banyak, kemudian kuantitas yang topik yang paling banyak itu di sana seperti itu. Terus kemudian yang ingin saya ketahui kalau untuk mencari riset gap-nya itu kita secara manual atau lewat itu Pak ya, lewat Fosviewer itu tadi. Mohon maaf saya tadi terlambat Pak ya, jadi mungkin sudah di. Kalau dari Fosviewer memang kita dapat mappingnya saja. Fosviewer tidak menyediakan rekomendasi langsung. Oh ada rekomendasi, oh ini judul yang jarang diteliti, kita harus membaca secara manual. Fosviewer-nya tadi saya tampilkan lagi di sini. Kalau ini, kalau bulatnya besar berarti banyak diteliti. Kalau ini, ya, kalau yang banyak ini kan berarti lebih banyak kan ya Pak ya, yang kuning ini loh Pak. Ya betul, ini semakin banyak. Yang semakin kan yang cukup banyak ya. Jarang diteliti. Iya. Ya mencari riset gap lebih cocok ke situ. Kalau kita ke reviewnya ya itu, kita harus baca 100 artikel, kita harus mengkontrol variabel penelitiannya juga, kita harus juga tahu penulis autornya. Makanya tadi saya menemui artikel review biodiesel jurnalnya PAMA tidak dicitasi, padahal ya sejenis itu. Mungkin dia mengkontrol variabel penelitiannya agar dapat memperoleh kesimpulan yang. Sampai saat ini saya hanya mampu 30 artikel, sampai 100 belum mampu, waktunya sangat. Makanya tapi itu mungkin tergantung ini Mas ya, kalau saya kemarin sempat baca artikelnya lain, tergantung research question, maksudnya mungkin kepentingan kita beda, artinya misalnya saya mau melakukan research babilometrik, artinya mendalami di situ. Untuk mungkin untuk yang lain kepentingannya saya hanya kepingin melihat trend riset kemudian gap. Nah kalau misalnya kita tujuannya publish misalnya ya, sampai publish kita mendalami betul sampai publish, mungkin seperti ya itu ya yang saya lihat yang bisa di generate Fosviewer atau POP itu kalau kita research questionnya misalnya which countries contribute the most to the publication, kita melihat negara yang paling berpengaruh. Kemudian research artikel yang paling research types yang paling menonjol di suatu period time tertentu. Kemudian kalau misalnya seperti itu mungkin kita bisa bahannya langsung yang dari tadi yang di Fosviewer atau POP. Tapi kalau misalnya research topik misalnya, yaitu yang kemudian kita harus coding sendiri ya, harus yaitu kalau saya baca di ini itu kan artinya dia pakai dua expert gitu ya, pakai dua expert, harus index agreementnya juga harus dilihat. Jadi saya pakai coding misalnya ini manual atau mungkin pakai tools NVivo dan yang lain seperti itu. Nah kemudian ya itu kan pekerjaan manual itu ya, artinya ini makanya ketika saya pertama ikut workshop bibliometrik itu, ketika dia bilang kuantitatif tapi kok saya baca artikel berikutnya kualitatif,
Nah ini berarti kan mixed method karena apa? Dia tergantung research question, lagi-lagi research question. Itu kalau yang kita misalnya mau research bibliometrik sampai publish. Kalau misalnya kita mau lihat gap, melihat tren mungkin ya itu tadi pakai, tapi tetap ya harus melihat, harus membaca lagi. Cuma sayang sekali kalau kita sudah nyemplung. Begitu Bu Nina mungkin ya, kalau sudah nyemplung kita mau melihat sih seperti apa, kan artinya kita sudah soro ya, sudah taking time dan sebagainya. Lebih baik sekalian kita coba publikasikan gitu kan, meskipun sistematik literatur seperti itu, tergantung research question. Research question betul Bang. Prof, saya ingat Prof Habibie itu dia punya cara pemikiran yang sederhana, caranya dia hanya melihat fakta, masalah, dan solusi. Kita selalu dapat melihat fakta, masalahnya apa ini, faktanya apa ini, oh ini, solusinya apa ini. Ini contoh ya, artikel review sangat sederhana, tidak banyak ya yang saya teliti. Ya hanya berupa kata-kata saja, tidak ada tabel-tabelnya. Ya, jadi artikel review sebenarnya ya sejauh mana expertnya ya, menunjukkan ya sejauh mana dia mendalami bidang studinya itu. Ini sangat sederhana menurut saya. Bahkan beliau ditulis ini banyak perspektif, banyak pandangan, banyak argumen berdasarkan data. Ini saya baca ya di artikel kan memang Mas, untuk dia berpendapat tapi berdasarkan fakta memang. Yang saya tahu itu, tapi yang review artikel biasanya orang yang sudah ahli, yang mengerti di bidangnya itu, begitu sih yang setahu saya. Seperti itu, Bu Nina, sangat seperti itu. Iya. Malah di artikel itu malah diminta kita menyajikan ide-ide, menyajikan tantangan-tantangan riset di masa depan. Nah, iya, memang begitu. Mohon Nanti izin. dia melihat ini apa salah, misalnya gapnya di mana, terus yang bisa diperbaiki di mana, kemudian kedepannya itu yang bisa digali itu apa, itu ada di review artikel yang saya tahu. Tapi dengan review artikel itu kita sangat terbantu, misalnya kalau meneliti satu topik itu kita bisa tahu, kemudian kita bisa langsung merujuk kan sebenarnya. Oh ini ada di jurnal siapa, begitu kan? Sehingga kita bisa mempelajari lebih mendalam. Kalau saya tujuannya review artikel itu seperti itu yang saya tahu. Sangat seperti itu. Monggo Jadi memang untuk membantu. Terima kasih Pak, mohon maaf. Sama-sama. Pak Eli. Terima kasih Mas Roy. Ya sangat banyak sekali ya ilmu baru yang bisa saya dapat. Karena saya belum pernah membuat jurnal review. Ini apa terkait jumlah artikel yang dirujuk gitu ya. Menambahkan saja Mas ini informasinya bahwa setiap jurnal biasanya punya persyaratan tertentu. Bahkan Kakak mandi dulu kakak. Mandi dulu. Mandi dulu Pak Eli. saya sudah Di situ Pak Eli. saya sudah kemarin. Di situ Pak Eli. Oke, saya lanjut ya. Karena mau senam ini jadi harus cepat. Harus cepat mandi. Jadi ada bahkan beberapa jurnal itu yang membatasi juga. Jadi bukan berarti unlimited kalau kita mau mereview jurnal. Termasuk contohnya jurnal yang saya publikasi kemarin itu kalau review kalau nggak salah maksimal 100. Jadi dan kalau original research ya artikel yang penelitian original itu hanya 50 maksimal. Jadi semua punya requirement masing-masing, tetapi memang semakin spesifik apa yang direview maka biasanya semakin sedikit juga artikel yang bisa dirujuk. Contohnya itu yang saya tahu kemarin itu Pak Hadi Nur ya, contoh yang paling dekat dengan kita, Prof Hadi Nur. Itu mereview topiknya itu hanya yang dia teliti dan yang profesornya teliti. Yang karena di lain lab itu sangat jarang ditemukan, bahkan kalau nggak salah itu tidak ada. Sehingga yang di
itu ya hanya artikel beliau saja, artikel dari labnya senseinya waktu di Jepang di Hokkaido itu, dan itu juga publish Q1 juga. Jadi tergantung dari topiknya yang dikaji ya. Semakin sempit maka ya semakin sedikit juga yang bisa dirujuk. Cuman memang ya tadi tergantung juga kemampuan dari penulisnya ya. Kita punya relasi banyak, kalau penulisnya itu tidak mau mengolah ya sulit untuk habis. Ya, sering-sering discuss dengan ini saya sharing sedikit saja ya. Sebenarnya ini saya iseng-iseng ini, mungkin Bapak Ibu dosen perlulah jadi reviewer ya di Scopus ini. Saya iseng-iseng ini jadi volunteer di sini, volunteer di review jurnal top dunia. Iseng-iseng ini saya. Mungkin bisa ceritakan gimana iseng-isengnya itu, Mas Roy. Ya ini, saya juga mau iseng. Penutup ya. Iseng-iseng ini kok saya iseng-iseng jurnal top dunia, Q1 semuanya. Ternyata lain waktu saya dapat kesempatan mereview. Ini contohnya. Dan imbal baliknya saya dapat gratis 30 akses. Ini contoh. Padahal saya iseng-iseng review ya. Ya situlah. Keren. Harus pakai akun ya Pak? Diajarin akun Scopus, tapi ya jadi reviewer. Iseng-isengnya jadi volunteer maksimal hanya 20 yang bisa kita ya, padahal alasannya saya ingin mempelajari studi yang terbaru, boleh ternyata. Oke. Monggo, saya sangat berharap Bapak Ibu dosen itu mau lah. Ini saya dapat recognition reviewer sertifikat. Oh keren. Saya tunjukkan hasil review Elsevier itu, terus klik menu volunteer to review itu ya, terus isi formnya. Oke. Nanti ada Pakai akunnya dulu Pak, bikin akun dulu. pakai akun Scopus. Oh, Pakai akun Scopus sudah bisa masuk, terintegrasi dengan Scopus, terintegrasi dengan ORCID. Itu yang saya tahu. Ini saya kemarin nyari sih ya. Pokoknya harus kritis sendiri. Nah, ini ada hasil review saya. Ya, pengalaman masih mahasiswa bisa review. Biasanya menurut saya ya perlu review seperti itu hanya menjadi menjadi ya coba-coba, hanya klarifikasi saja. Paling pentingnya ya di editor. Ini contoh yang saya submit, yang saya review, yang saya komentari. Hardware ini juga jurnal Q1 ini. Hardware. Nah, seperti itu pengalaman saya. Ini saya share. Nah, ini contohnya. Ya, saya berharap Bapak Ibu dosen bisa lah di reviewer internasional. Saya coba review nasional tidak bisa, padahal saya daftar minimal S2. Saya belum S2. Ya, ini jurnal Q1. Ya, itu saja yang bisa saya share. Semoga Bapak Ibu dosen semuanya ya terbukalah menulis review. Terima kasih banyak Mas Roy, banyak ilmu baru yang akhirnya kita tahu ya pembahasannya. Oke, apa ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi atau memberikan closing statement atau Mungkin itu ya Mbak Endang, kalau boleh mohon maaf. Tadi betul juga yang dikatakan Bu Nina bahwa kalau review artikel review itu biasanya dilakukan oleh expert. Cuma sekarang ini sedang berkembang keilmuan yang namanya bibliometrik itu ya. Nah, di bibliometrik itu ternyata jadi bibliometrik SLR, kemudian meta analisis itu ya. Itu ternyata trennya ya begitu. Sebenarnya itu kalau kita lihat adalah pekerjaan pustakawan begitu ya. Tapi ternyata banyak ilmuwan juga, maksudnya di bidangnya, akhirnya mereka tertarik bagaimana memetakan riset yang mereka dalami, dan akhirnya
tidak cuma mungkin orang yang backgroundnya sudah expert, artinya expert itu sudah mungkin bahasa Jawanya nekek gitu ya, sudah dedengkotnya gitu. Kalau dulu mungkin istilahnya review artikel itu semacam, tapi sekarang banyak istilahnya yang masih belum expert begitu ya, yang belum expert juga publikasi tentang bibliometrik ini banyak sekali. Itu seperti itu. Terima kasih banyak Mas Roy. Amin. Apa masih ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya? Jika tidak ada, berarti bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan Mas Roy. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dan berpartisipasi. Semoga apa yang kita diskusikan mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini di stop. Terima kasih semuanya atas kehadiran. Recording stopped. Bu Endang, Bu Bapak Ibu semuanya, saya di sini. Ya, makasih banyak Mas Roy. Ali, Uki sehat. Ya, terima kasih Mas. Enggak semuanya.